Jadi percaya dan ittiba itu udah karomah yang luar biasa. Makanya kadang-kadang orang itu berpikir dia dapat karomah ketika dia menghasilkan sesuatu. Pikirannya gitu. Jadi pikirannya ketika dia zikir terus dapat banyak uang. Bukan itu sebenarnya. Jadi karomahnya adalah ketika dia iman, dia percaya. Terus dia menjalankan apa yang diperintahkan, itu karomah aslinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syahabul Hasan, berkata Syahabul Hasan radhiyallahu anhu, "Huma karomatani, ada dua karomah, jami'atani yang terkumpul, muqitatani yang saling terkait. Karomatul iman, yang pertama karomah iman, bimazidil iqan, dengan tambahnya yakin, wa syuhudil iyan, dan menyaksikan al-ayan, suatu yang nyata. Wa karomatul amali, dan yang kedua karomah amal, alal iqtida, untuk mengikuti, wal mutaba'ati, dan mengikuti ajaran Rasulullah, wa mujanabatil da'wa, dan menjauhi dari sifat kampungan." Jadi ada dua karomah kata Syahabul Hasan yang terkait. Jadi satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Yang pertama karomatul iman, yang kedua karomatul amal. Jadi percaya, iman itu karomah yang luar biasa. Dan iman harus dengan amal. Jadi dengan apa? Bimazidil iqan, dengan bertambahnya yakin, wa syuhudul iyan, dan musyahadah, menyaksikan. Jadi gini maksudnya, ketika orang sudah percaya dengan wali, percaya dengan kewalian, terus dia iqtida atau mutaba'ah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh wali itu udah karomah yang luar biasa. Itu karomah sesungguhnya itu. Jadi ketika ada orang, kita percaya, kita punya guru, terus disuruh zikir, terus kita zikir, itu udah kumpul dua karomah. Jadi karomah iman, karomah percaya, yang kedua karomah menjalankan. Jadi udah cukup. Perkara urusan yang lainnya itu mah bonus. Kalau hutang lunas, bonus. Kalau dapat duit, bonus. Mobil nambah, bonus. Bini nambah, bonus. Jadi percaya dan ittiba itu udah karomah yang luar biasa. Makanya kadang-kadang orang itu berpikir dia dapat karomah ketika dia menghasilkan sesuatu. Pikirannya gitu. Jadi pikirannya ketika dia zikir terus dapat banyak uang. Bukan itu sebenarnya. Jadi karomahnya adalah ketika dia iman, dia percaya. Terus dia menjalankan apa yang diperintahkan, itu karomah aslinya di situ. Paman u'tihi ma, barang siapa yang telah diberikan keduanya, udah percaya, terus udah zikir, tsumma ja'ala yashtaqu ila ghairihima, terus masih merindukan yang lainnya. Begitu mau bosan banyak. Saya mah pengennya yang rada pedes. Maksudnya rada pedes itu sekali kita makan, kita gigit langsung keberasa. Sebulan punya duit 100 juta, 2 bulan ganti mobil, 3 bulan umroh. Pengennya yang begitu, Pak Ustaz. Nah, kalau yang pengen begitu, orang itu udah bener-bener dikasih percaya, bener-bener sudah melaksanakan, sudah zikir, sudah sahok, terus masih melihat merindukan yang lain. Bahasanya bahwa abdun mugtarun kadzabun, maka orang yang demikian itu mugtarun, orang yang tertipu, kadzabun, pembohong. Ya, jadi kalau udah percaya sama bab ini, terus udah menjalankan dengan benar, disuruh zikir ya zikir, disuruh sahho ya sahho, berarti orang itu sudah mendapat karomah. Terus masih pengen yang lainnya, justru masih pengen yang lainnya, masih melirik-lirik yang lainnya, itu yashtaqu ila ghairihima, merindukan kepada yang lainnya. Bahwa abdun, maka orang itu abdun, hamba, mugtarun, yang tertipu, kadzabun, yang pembohong. Audu haddun fil ilmi wal amal bisawab, atau orang itu ilmu dan amalnya batil. Kenapa? Jadi percaya dia,
ilmunya dia, imannya dia, percayanya dia, amalnya dia, perbuatannya itu menjadi batil. Kenapa? Karena zikirnya ternyata ada maunya. Jadi zikirnya harus begini. Jadi bahasanya begini, saya zikir tapi harus begini. Kalau nggak begini ya saya nggak mau zikir. Itu sawab. Kaman ukrima bisyuhudil maliki ala naqti ridho. Perumpamaannya seperti orang yang sudah menyaksikan dengan raja. Jadi orang yang sudah berada di sisi raja, bina'ti ridho, dengan keriduan raja. Jadi raja itu udah mengajak orang itu di sebelahnya, di sisinya. Faja'ala yastaku ila syahatid dawab. Maka orang itu pengennya nggak mau di sisi raja. Saya ngurusin ini aja, ngurusin binatang aja. Pengen ngangon kambing aja. Muliaan mana? Muliaan di sisi raja apa muliaan ngangon kambing? Jadi orang yang udah dikasih iman terus dikasih zikir, itu laksana orang yang udah ukrima dimuliakan bisyuhudil maliki ala na'tir ridho. Raja udah ridho, dia menyaksikan raja berada di sisi raja. Orang itu malah mau ngurus binatang. Malah pengen ngurus binatang. Wa khala ridho, dan enggak menghilangkan keriduan guru. Guru udah benar-benar ridho. Guru udah benar-benar ridho kita diijazah. Jadi ketika kita diijazah, insya Allah di situ proses bagaimana guru ridho ke kita. Kita ridho ke guru dengan menjalankan apa yang diperintahkan guru. Guru ngomong begini kita ikutin. Tidak sedikit pun hati kita melenceng dari guru. Kita udah benar-benar begitu, terus kita masih melirik yang lain, itu sama juga udah benar-benar di sisi raja, malah pengen ngurusin binatang. Wa kullu karamatin, tiap-tiap karamah ayashabu haridho anillah, yang sahibnya, pemilik karamahnya itu tidak ridho kepada Allah, wa minallah, dan dari Allah. Jadi ada orang punya karamah terus merasa dari dirinya, bukan merasa dari Allah, bukan ridho terhadap Allah, bukan mendapat keriduan dari Allah, tapi mengatakan itu bahasanya dari dirinya. Saya bisa nurunin hujan, saya bisa ngobatin penyakit. Penyakitnya apa? Ampek ya. Gampang itu mah. ARBS ini tinggal tiup, waras. Misalkan waras nih, misalkan orang waras, terus merasa dia tuh hebat, bukan dari keriduan dari Allah. Yang begitu pasahibuha, maka orang yang begitu walaupun ahlul karamah, walaupun dia bisa ngobatin orang, walaupun dia tuh bisa menebak orang begini, walaupun dia bisa orang lagi susah dibikin gampang, walaupun begitu, pasahibuha, maka pemilik karamah yang seperti itu mustajrajun, istijraj. Istijraj itu ketika dapat sesuatu kebaikan justru makin jauh dari Allah. Oh iya saya gitu loh. Kalau saya mau orang kemarin saya tiup doang waras. Misalkan. Itu namanya istijraj. Nanti lama istijraj. Magrurun, orang itu tertipu. Orang itu tertipu. Wa naqidun, dan celaka, wa halikun mabsurun, dan akan hancur. Karena tujuannya bukan itu. Jadi gini, kalau ada orang yang ahli karamah, terus orang itu masih tidak ridho kepada Allah, merasa itu adalah hasil kerja payah dia, merasa itu adalah hasil kebisaan dia, maka itu namanya mustajrajun, magrurun. Orang itu jelas ketika iya, karena beda Pak antara wali dengan orang-orang sakti, itu beda. Di Ihya itu bukan cuma orang Islam yang sakti, orang Hindu itu juga sama sakti. Jadi ya ada orang Hindu gimana nggak sakti? Orang zikirnya, tapanya, pala di bawah, kaki di atas. Coba kita pernah kagak? Kita begini aja tidur, dia palanya di bawah. Jadi palanya di bawah, silanya palanya di bawah, kakinya di atas. Itu bukan sehari 2 hari, itu puluhan hari. Mereka begitu. Dan tetap Allah kasih kelebihan orang itu. Jadi kalau logikanya bicaranya sakti itu orang yang sakti lebih dekat ke Allah, diukur dari kesaktiannya, maka nggak begitu. Dulu lagi tahun berapa itu, waktu Paus datang, Paus bukan yang di remote, bukan Paus apa sih? Ya Paus Paulus ke Indonesia tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Jarang ditanya itu mah di sekolah ya.
Lah lama bener bah 62 itu belum merdeka. Tahun 90 kalau nggak salah, tahun 90. Yang ke Semarang saat itu. Jadi saya punya guru itu namanya Gus Fahmi kalau nggak salah. Ya orang Jawa Timur kan ya ahli-ahli. Karena mereka kalau nggak salah Pagar Nusa waktu itu. Jadi Gus Fahmi, beliau itu ponakannya Gus Maksum yang rambutnya panjang. Karena beberapa kali kan sering show di Asidikiyah di pesantren gitu. Ya emang bener ditunjukkan. Jadi ya mabur. Misalkan apa meja gitu yang melayang. Tapi kan saya nanya nyeletuk gitu dengan bahasa saya yang bahasa begini. Kalau misalkan meja yang berat begini aja bisa diangkat dengan jarak jauh, atau mobil itu biasa mobil diangkat dengan jarak jauh diangkat. Coba ini aja, paus kan pecinya cuma nyantel doang tuh. Ya tahu ya, paus ya. Peci apa sih pokoknya yang kumplung, yang kecil banget segini nih. Ini cuma nyangkut doang. Ya artinya kan kalau mobil bisa keangkat, begituan makan ditiup juga langsung mabur ya. Ya pengen tahu, pengen ngetes nih. Orang-orang sana pengen ngetes nih Pak. Pengen ngetes bagaimana ngangkat peci paus yang cuma nyantel doang, nyantel di belakang dia mah gitu. Ya kan? Ternyata nggak bisa, nggak kuat. Mobil jarak 5 meter 10 meter diangkat bisa. Tapi cuma jatuhin peci paus gitu nggak bisa. Artinya apa dalam pemahaman ini? Kekuatan itu siapa juga punya. Bisa orang menjadikan begini-begini. Makanya nggak ada hujan misalkan tuh yang lagi hujan terus berhenti, terus dari berhenti hujan, ya kan? Kemarin kan ada kan siapa tuh yang ngentong-ngentongin pakai ember? Nara mana padel. Ya makanya itulah. Ya begitu. Ya memang begitu, Pak. Tapi wali itu bukan begitu. Apa iya karena dia hebat bisa berhenti hujan terus dia wali, terus buru-buru kita ke sono? Ya jelas bodoh lah orang begitu. Orang udah bener-bener ketemu wali yang bener, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah yang bener, justru ketipu dengan orang-orang semacam itu. Wa alam ketahuilah oleh engkau anna itla'i auliya illahi ta'ala ala ba'dil ghuyub, bahwa sungguhnya bisa melihat para wali-wali Allah atas sebagian hal-hal yang gaib. Ini ngomongin hal-hal gaib. Jadi ada sebagian wali-wali Allah juga yang memahami hal-hal yang gaib. Hal gaib itu hal yang belum terjadi. Misalkan orangnya di mana terus dia tahu keadaannya. Itu juga para wali ada yang begitu. La yuhilul aqlu, yang begitu tidak mustahil akal. Yang begitu tidak mustahil akal. Wa qad warada bil naqlu, dan secara nakli juga ada. Masa dalilnya juga ada. Jadi kalau kemarin ada tunjukkan kepada saya dalil yang bisa begini, ya suruh baca ini. Ini kata Tuhan Syekh Nataila yang begitu secara nakli, secara dalil. Jadi dalil itu ada dua, dalil akal dan dalil nakli. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil akli namanya yang sifatnya akal, masuk akal. Kalau dalil nakli yang sifatnya nas. Jadi dari Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Qad warada bihil aqlu, telah datang nas atau dalil. Qala berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini dalilnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begitu nggak mungkin orang bisa tahu keadaan orang begini. Nah ini. Berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an libnatihi, kepada anak perempuannya Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah. Fi maradi mautihi, ketika sakit dalam kondisi sakaratul maut, ketika Sayyidina Abu Bakar dalam kondisi sakit. Wa zauzatuhu hamilun, sementara istrinya Sayyidina Abu Bakar itu hamilun, dalam kondisi hamil. Innama huma akhwaka wa ukhtani wa batnun kharijatun. Sesungguhnya mereka itu dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Wa batnun kharijatun, dan perut yang akan keluar, masa kandungan yang akan keluar itu, yang akan beranak. Aroha, aku melihat akan yang mau keluar itu jariyatun, perempuan. Bakhbara'an nabi batni imratihi jariyah. Sayyidina Abu Bakar mengabarkan bahwa yang ada kandungan yang ada dalam perut istrinya adalah yang dikandung jenis kelaminnya adalah perempuan, kata Sayyidina Abu Bakar. Wa kana kama qala radhiyallahu an. Setelah itu lahir, dan ternyata benar yang lahir adalah perempuan. Sekarang kita tebak masalah aklinya dulu. Kalau dalil akli dari
akal, yang sifatnya akal. Ini kan ngomongin zamannya Sayyidina Abu Bakar. Saat itu belum ada USG. Saat itu ketika orang nebak jenis kelamin yang ada di dalam kandungan, hebat nggak? Hebat nggak? Saat itu orang masih bilang mustahil apa enggak? Masih bilang mustahil. Tapi kata Tuhan saya Ta'ala, itu nggak mustahil. Dan itu akan masuk akal. Kalau sekarang orang nebak, hebat nggak? Kalau sekarang hari ini orang bisa nebak kandungan, oh ini isinya laki-laki, misalkan Pak Haji lagi hamil nih, berapa bulan Haji? Misalkan ditebak, nih kandungan di dalamnya misalkan laki-laki atau perempuan. Zaman sekarang hebat nggak? Kenapa enggak? Ada USG, ada apa? Artinya apa? Yang saat itu mustahil ternyata benar kata wali, nggak mustahil itu mah. Nanti juga akan ketemu, buktinya sekarang biasa. Nggak usah pakai udah gede, masih 5 bulan udah ketahuan. Walaupun kadang-kadang nggak semuanya bener, tapi kan pada umumnya bener ya. Ya karena kan USG itu apa sih namanya yang lebih canggih lagi apa? 3G apa? 3G ya? Ya ibu nih yang pada ini, yang langsung gambarnya kelihatan. Artinya kan kalau zaman dulu bora-bora begitu, zaman dulu mah nggak tahu. Artinya apa? Bener tidak mustahil secara akal. Dan ini secara naklun cerita ini ada. Jadi Sayyidina Abu Bakar menebak kandungan yang jenis kelamin yang ada dalam kandungan, bahwa nanti yang lahir adalah perempuan, dan ternyata yang keluar benar perempuan. Jadi Sayyidina Abu Bakar juga bisa. Berikutnya, waqala Umar waqala, dan berkata siapa Umar radhiyallahu an, ya Sariyah al-jabalu al-jabal. Ya Sariyatul Jabali al-Jabalu, bisa jadi gitu. Ya Sariyah al-Jabal, naik ke gunung, kata Sayyidina Umar. Wa Sariyah bi aqsal Irak. Sementara Sariyah itu ada di tengah kota Irak. Pasami Asariyah tahu Sariyah mendengar perintah atau ucapannya Sayyidina Umar. Kedengaran sama dia bahwa Sayyidina Umar memerintahkan untuk naik ke atas gunung. Karena saat itu Sariyah dan bala tentaranya itu sudah dikepung musuh. Jadi lagi pada perang di tengah kota Irak, Sariyah dan bala tentaranya itu sedang dikepung musuh. Sayyidina Umar itu mengatakan naik ke atas gunung. Pak Amarahu maka memerintahkan kepada Sariyah siapa Sayyidina Umar bil inhiyaji untuk naik ilal jabali ke atas gunung. Panhaja maka naik huwa siapa Sariyah wal jaisu dan tentaranya alladzi kana mahu yang ada bersama Sariyah. Pantusiru maka ditolonglah siapa Sariyah dan tentaranya wadafaru dan menang. Jadi kata Sayyidina Umar naik ke atas gunung, terus Sariyah dan tentaranya pada naik ke atas gunung dan akhirnya selamat dari kepungan musuh dan akhirnya menang. Lah karamanya di mana? Wa kana Umar, sementara ada siapa Sayyidina Umar itu qad qala dzalika, mengatakan itu wa fi asna'i khutbatihi, dalam kondisi lagi khutbah Jumat. Jadi Sayyidina Umar posisinya bukan di Irak. Jadi Sayyidina Umar adanya di Madinah lagi dalam kondisi khutbah. Jadi lagi khutbah alal mimbar, di atas mimbar, patarakal khutbah dan meninggalkan mimbar. Jadi lagi khutbah, khatib misalnya khatib Jumat. Pas begitu meninggalkan khutbah, pergi terus mengatakan ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Jadi lagi khutbah, turun dari mimbar, terus bilang naik ke gunung gitu. Tsumma ada ila khutbati, kemudian kembali lagi ke khutbahnya. Tapi jangan mentang-mentang begini besok ada yang niru. Ini enggak mesti yang begini, ini enggak mesti jadi kias, jadi hukum. Jadi hukumnya gimana kalau ada khutbah, misalkan lagi khutbah terus misalkan ada keperluan terus dia turun dulu terus balik lagi khutbah lagi, enggak begitu. Kali ini kiasnya Sayyidina Umar mendapat perintah dari Allah untuk menyelamatkan bala tentaranya yang sedang dikepung musuh. Makanya lagi khutbah langsung turun mimbar, langsung mengatakan naik ke atas gunung. Faja'a ba'du sahabat ila Ali. Kemudian sahabat pada datang ke Ali, ke Sayyidina Ali. Sebagian sahabat pada datang ke Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, faqalu lahu, kemudian mengatakan siapa sahabat lahu kepada Ali. Bainama Umar yaum yaktubu idza tarakal khutbah wa qala ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Ketika suatu waktu Sayyidina Umar lagi khutbah, terus dia turun dari mimbar,
Terus ngomong ya syariatul jabal, ya syariatul jabal. Ini sahabat yang sedang bersama Umar. Nanya ke Ali begitu. Tuma ada ila khutbatihi, kemudian balik lagi khotib habis itu. Qala Ali wa yahkumu da'wa Umar fa innahu ma dakhala fi syai' illa kana lahu makhraja minhu. Diomelin sahabatnya. Umar itu meninggalkan begitu, itu nggak mungkin nggak ada alasannya. Jadi kalau Sayyidina Umar melakukan itu semua itu karena ada alasannya. Ba'da dzalika, setelah itu qadama Sariyah, pulang nyampe nih Sariyah yang dari Irak. Qadama Sariyah wa akhbara an dzalikal yaum, dan menceritakan akan hari itu, hari peperangan. Faqala innahu sami'a nida Umar fil waqti ladzi nada bihi. Dia mengatakan bahwa saat itu dia mendengar panggilan Sayyidina Umar untuk naik ke atas gunung. Artinya orang di mana, Sayyidina Umar di mana, tapi tahu kondisi orang yang lagi di mana. Berikutnya Sayyidina Utsman. Wa qala Utsman radhiyallahu an, ini sebagian aja. Aslinya jauh lebih banyak dari ini. Ini sebagian aja dipercontohkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah. Wa qala Utsman radhiyallahu an, dan berkata siapa? Utsman radhiyallahu an, lidakhil dakhala alaihi, buat orang yang datang menemui Sayyidina Utsman. Wa kana qad nadhara ila mahasin imra'atin fit tariq qabla dukhulihi. Kata Sayyidina Utsman begini. Wa kana, dan telah ada qad nadhara ila mahasin imra'atin, telah ada orang yang menemui Sayyidina Utsman itu di jalanan mampir dulu ketemu cewek. Nih ibu nih demen nih pasti nih. Ada orang ketemu Sayyidina Utsman. Nah, di antara orang yang mau ketemu Sayyidina Utsman itu mampir nemuin cewek. Nih, sebelum nyampe ke nemuin Sayyidina Utsmannya. Faqala Utsman, maka berkata siapa Sayyidina Utsman radhiyallahu an, yadkhulu wa atharu zina badiyatin bi wajhihi. Ada orang datang, bekas zina, bekas maksiatnya masih nempel di mukanya. Padahal Sayyidina Utsman nggak tahu. Padahal nggak ada yang menceritakan. Enggak pernah, dia mungkin udah bersih-bersih, sisa lipstik, sisa bedak udah dihapus-hapusin, tapi tetap guru tak tahu. Kayak aneh. Rata-rata ada yang begitu, ada yang ketika belum ya wakil, dia aman-aman aja, pas ya wakil justru ketahuan. Ya ada yang begitu. Makanya ya mending jujur-jujur aja lah. Kayak gitu. Wa ma'ali, adapun Sayyidina Ali radhiyallahu an, faqad ja'a anhu fi hadzal bab, telah datang cerita tentang Ali dalam bab ini, al-ujubul ujab, banyak keajaiban-keajaiban yang dialami oleh Sayyidina Ali, sangat banyak. Hatta innahu dzakarul akhbariyun, sehingga ada sebagian akhbar yang mengkhabarkan annahu arjaqa bil Kufah anna Muawiyah qad mata. Ada orang datang mengkhabarkan Sayyidina Ali di Kufah bahwa Muawiyah itu telah mati. Karena begini, Pak. Kita bayanginnya jangan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan ketika ada kabar mati, ada tokoh kabar mati, yang paling kita koreksi di mana? Ambil handphone, di searching, bener apa enggak? Bener kayak gitu. Misalkan ada kabar nih, si tokoh ini mati atau sakit, kita langsung ambil handphone kan, nanti kelihatan, oh ternyata yang meninggal ini bener atau salah gitu. Coba zaman itu belum ada handphone, belum ada TV, belum ada apa-apa, sehingga ketika ada orang menerangkan tentang sesuatu, orang itu ya andai bohongnya bener-bener bohongnya, andai bener ya bener-bener gitu. Jadi nggak bisa cross check kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan orang ngabarin, ini si Anu begini, tinggal misalkan tokoh Anu mantan ketua ini meninggal, kita ambil handphone, nyetel TV, oh bener Ratu Elizabeth meninggal, kan gitu ya. Terus di handphone semuanya berita tentang Ratu Elizabeth, berarti kan bener. Tapi kalau saat itu susah. Ketika ada orang mengkabarkan tentang Muawiyah meninggal ke Sayyidina Ali, apa jawab Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali begini. Faqala Ali, maka berkata siapa Sayyidina Ali, idza balagha dzalik, ketika ada orang menyampaikan berita itu, kata Sayyidina Ali, wallahi ma mata wa la yamuta hatta yamliku ma tahta qadami hatta. Kata Sayyidina Ali, wallahi demi Allah tidak akan mati, ma mata tidak mati, wa la yamuta dan tidak akan mati siapa Muawiyah hatta yamlika ma tahta qadami, sehingga memiliki atau menguasai apa yang aku kuasai.
Jadi Sayyidina Ali nggak percaya waktu dikabarkan Muawiyah meninggal. Bahasa Sayyidina Ali begitu, nggak mungkin Muawiyah mati sebelum menguasai apa yang aku kuasai. Wa inna ma'arada Ibnu Hindun, ternyata yang menghabarkan itu adalah Ibnu Hindun. Ayusi adalik untuk menghabarkan berita bohong itu hatta yastatira Ali fihi, sehingga Ali itu jadi hatinya jadi gemeter gitu. Maksudnya jadi ada, kalau secara politik ketika dikabarkan meninggalnya Muawiyah, maka secara politik akan berubah. Pama yauma idzin kataba ahlul Kufah Muawiyah wa alimu annal amra sairan ilahi. Maka semenjak itu ahlul Kufah mengakui bahwa dia memahami bahwa nanti yang akan mimpin adalah Muawiyah. Walaupun saat itu yang memimpin Sayyidina Ali, tapi orang-orang Kufah sudah memahami, mengetahui yang akan mimpin pasti Muawiyah. Karena Sayyidina Ali sudah ngomong begitu. Sama Pak, banyak orang-orang yang ngomong-ngomong begitu banyak. Ya para wali-wali gitu banyak. Bahasa Syekhuna Siddiq, itu bahasa Syekhuna Siddiq, itu ketuaan guru. Itu bahasa, kamu sekarang udah kaya pan gitu. Saat itu Tuan guru ada di Malang cuma punya duit 20.000. Tapi katanya sudah kaya. Tapi nggak ada sedikit pun ragu, bilang iya gitu. Tapi kan faktanya sekarang benar kan? Itu saya sampai pernah ketemu siapa dulu Mas yang di daerah Kembang. Apa namanya? Pak Gugu yang temannya Kiai Romdoni. Pak Gugu ya namanya. Jadi kalau ke tempat Mbak Siddiq, ini Pak Gugu ini kalau nggak salah Riyadho di sana atau gimana gitu ya. Padahal ya masih saat itu masih sangat susah, orang sangat susah lah. Masih ya kayak anak-anak Kamsi lah gitulah. Masih ya masih begitulah. Masih ada repot-repotnya gitu. Tapi kalau Mbak Yai itu manggilnya bahasanya begini. Pak Gugu mana yang orang kaya itu, yang orang kaya. Padahal nggak punya duit, tapi bahasanya begitu. Itu senang minta ampun ya. Dia dalam hati dia, ketika Mbak Yai Siddiq ngomong begitu, manggil Pak Gugu yang orang kaya mana, dia mengatakan bahwa dia tuh udah jadi orang kaya. Terakhir pas saya sono bareng sama Mas Eli, itu ya karyawannya katanya berapa tuh? Dia kan ini kayak outsourcing gitu, ribuan. Ya karyawannya ribuan, mobilnya juga mobil mewah, tinggalnya juga di perumahan mewah. Itu waktu ketemu saya Siddiq, waktu saya Siddiq ngomong begitu tuh benar-benar masih susah. Bermaksud iya aja, makanya iya aja. Terus apa yang diceritakan oleh Kiai Babah itu sama Tuan Guru yang pernah saya ceritain kemarin di masjid itu benar. Jadi guru tuh nggak mungkin bohong karena ngomongannya bukan ngomongan yang lantur. Jadi ini biasa begini. Jadi kalau dibilang orang kaya, ya udah kaya aja, enak. Dan omongan guru tuh jarang yang nggak enak, pasti yang enak. Gitu. Terus gimana kalau nggak terbukti? Nih pertanyaannya, gimana kalau nggak terbukti? Kalau nggak terbukti juga jangan ragu. Karena nanti ada babnya. La yusyakkikanaka itu di hikam itu bahasanya begini. Janganlah engkau menjadi ragu apa yang diomongin atas janji-janji. Nah, janji-janji itu keterangannya min lisanil malak dari lisan malaikat, dari ucapan malaikat, au fil manam atau dari mimpi atau janji-janji yang diucapkan oleh guru. Walaupun waktu dan tempatnya sudah ditentukan, janganlah engkau ragu. Misalkan begini, tahun depan misalkan, Pak Haji Bambang tahun depan dapat duit 100 miliar, misalkan gitu. Terus tahun depan nggak dapat duit 100 miliar, itu jangan ragu, jangan ngulet-ngulet kemana, jangan. Itu kalau ngulet kemana-mana berarti orang itu ragu sama gurunya. Jangan kalau kata guru begitu, udah begitu. Kenapa? Ini Pak. Di zaman sahabat, kata Rasulullah, tahun ini kita Fathu Mekah. Tahun ini akan ada penaklukan kota Mekah. Karena waktu itu ada perjanjian Hudaybiyah. Tapi apa kenyataan faktanya? Tahun itu tidak terjadi Fathu Mekah. Mekah tidak takluk tahun itu. Tapi takluknya tahun depan. Karena Allah lebih tahu cocoknya kapan. Tapi janganlah kita ragu sedikit pun omongan guru kita. Jadi guru bilang, nanti, kayak Pak Haji kemarin Pak Haji jajan. Nanti ada order Pak Haji yang gede, yang banyak gitu. Ya udah percaya aja. Misalkan sekarang belum, karena pasti Allah kasihnya di waktu yang tepat. Nggak mungkin kayak tepat dan nggak mungkin salah omongan guru. Kadang-kadang yang bikin lama tempatnya ditempati. Tempatnya begini maksudnya Pak.
Kita ada benar-benar yakin dengan guru, ternyata di situ ada yang lain. Pas mau nganterin, wah ada orang. Paham sampai di sini? Balik lagi, itu yang bikin lama. Aslinya nggak begitu, aslinya cepat. Tuan guru berulang kali, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, pasti cepet. Cuma itu tadi karena kita udah ada ragu, ketika ragu masuk yang lain, di hati kita ada yang lain, pas pengen dipenuhi janjinya, ada yang lain, nggak jadi. Waktu lagi, begitu. Makanya kurang karomah apa? Jadi kalau bahasa ini, jadi sangat banyak karomahnya. Wa hikayatul auliya, dan hikayat para wali, fi kulli zamanin waqad retadammana thubutu dzalika kama balagh hadat tawatir. Jadi dan hikayat para wali-wali pada tiap-tiap zamannya itu banyak, dan banyak jaminan yang menetapkan akan demikian itu kama balagha hadd tawatir, dan itu jaminannya itu mutawatir Pak ceritanya. Jadi bahasa Tuan Ibnu Athaillah itu, ini kan masalah karomah ini kenapa sensitif? Kenapa sensitif masalah karomah ini? Karena banyak orang yang nggak percaya juga. Apalagi zaman sekarang, zamannya medsos, apa-apa pengen direkam. Jadi kalau bahasa orang bisa ngambang, ya rekam. Orang itu bisa ngambang apa enggak? Kalau misalkan orang bisa jalan di air, ya rekam. Pengen tahu bener nggak bisa jalan di air? Padahal nggak begitu aslinya. Makanya di sini terangkat. Nih, biar kita paham nih, jangan nanya-nanya. Emang bener Pak Ustadz ada orang ngambang? Emang bener Pak Ustadz kalau wali bisa dari sini terus sholat Jumatnya di mana? Emang bener Pak Ustadz kalau gini? Ya kayak terangkan lewat kitab, biar dalilnya jelas. Fala yumkinu jahadahu, tidak mungkin terbantahkan. Jadi kalau kita dalilnya, ini kita bacakan dalilnya, nanti akan paham bahwa karomah itu benar dan tidak mungkin terbantahkan. Summa an adullaka, aku akan mengasih tahu kepada engkau. Ini kata Tuhan Syekh Athaillah. An adullaka, aku akan kasih petunjuk pada engkau. Rahimakallah. Ala amrin yashalu, atas urusannya shalu alaika, yang menjadi mudah buat engkau, atas diku bidzalika, untuk percaya dengan karomah. Jadi Tuhan Syekh Athaillah mau ngomong ke kita biar kita gampang percaya kepada karomah, tapi lewat dalil, bukan lewat pejamkan mata, rasakan, bukan, tapi lewat dalil. Wa huwa, yaitu anna itla'il abdi, bahwa melihatnya atau tahunya seseorang, al makhsusi, yang khusus, ala ghaibin, atas hal-hal yang gaib, atas hal-hal yang gaib yang tidak terlihat, min guyubillah, dari hal-hal dari gaib-gaib Allah, maksudnya ya kayak jin, kayak malaikat, kayak orang di mana bisa tahu, kayak isi dompetnya Bang Adi ada isinya apa kagak. Iya, kayak ini kayaknya hal-hal yang kayak begitu. Kenapa orang-orang khusus bisa tahu begitu? Masa wali ini ya. Laisat bijismaniyatihi wala wujudi suratihi. Yang begitu aslinya bukan jismaniyah dianya, bukan surah dianya. Innama huwa binuril haqqi fihi, karena ada nurilahnya. Jadi kalau para wali itu yang begitu bukan urusan jismnya, tapi karena ada cahaya Allahnya. Bukan karena walinya, tapi cahaya Allah. Ketika ngaku-ngaku saya bisa begini, berarti orang itu sudah terlepas dari nurillah, cahaya Allah. Kenapa sombong? Ini gimana bisa? Orang nantang-nantang, gimana bisa? Cahaya Allah itu kan layu tolil asi. Orang-orang yang ubudiyah, benar merasa lemah, merasa hina, merasa nggak bisa apa-apa. Dalilun dalik. Nah dalilnya. Jadi kalau ada nanya dalilnya mana dalilnya? Nah ini dalilnya. Dalilun dalika, dalilnya adalah qauluhu, sabda Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hei, takutlah kalian dengan firasatnya orang-orang iman, orang-orang yang mukmin. Fa innahu, karena orang mukmin itu yanduru, melihat binurillahi, dengan cahaya Allah. Firasat. Jadi misalkan ada orang begini, firasat saya nih kayaknya nggak enak nih. Firasat saya kayaknya besok Roman duitnya banyak nih. Lah kalau firasatnya orang mukmin, orang yang benar, itu begitu tuh bukan omongan dia, tapi karena dia melihat besok Roman emang banyak punya duit.
Makanya ittaqu firasatal mukmin. Hati-hati kalian sama firasatnya orang mukmin. Jadi kalau yang ngomong orang itu mukmin, Pak, firasat saya nggak enak. Misal kalau kamu berangkat besok, ya jangan berangkat. Makanya nggak bisa diperjualbelikan. Kalau wali nggak bisa dijual-belikan. Karena melihatnya dengan cahaya Allah, masa cahaya Allah didagangin. Kalau begitu besok banyak nanya. Kira-kira besok keluar angka berapa nih? Kira-kira ntar MU lawan Liverpool menang mana? Skornya berapa? Dipasangin menang jadinya. Enggak begitu. Enggak begitu. Karena itu tadi binurillah. Pakai yastagribu ayyutalli'a mu'minun ala ghaibin min ghuyubillah. Bagaimana menakjubkan atau kaget. Mukmin itu bisa melihat gaib-gaib dari gaib-gaibnya Allah. Jadi biasa-biasa saja. Jadi buat mukmin untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain itu biasa-biasa saja karena bukan dirinya, tapi binurillah min ghaibillah. Ba'da'an syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah menyaksikan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu innama yanduru binurillah la biwujudi nafsihi. Dia melihat itu karena ada nurillah, bukan biwujudi nafsihi, bukan karena wujud dirinya sendiri. Lah nurillah itu bisa banyak, bisa ada karena banyak dikir. Kembalinya mah ke situ lagi, ke dzikir lagi. Makanya ketika orang dzikirnya banyak, nurnya di dalam hatinya banyak, nur lillahnya banyak, maka pirosahnya insya Allah benar. Tuh, Pak. Jadi intinya apa intinya? Banyak zikir. Jadi orang-orang yang zikir itu ya tadi, karena insya Allah nur itu pada masuk ke dalam hatinya. Ketika sudah banyak nur, maka pirosahnya benar. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang banyak diisi oleh nur-nur Allah. Tetapi kata Tuan Guru, kita tidak usah nguber karomah. Tapi kalau dikasih, jangan ditolak. Jadi nggak usah kita banyak zikir tuh niat biar bisa dapat karomah ini, nggak usah. Tapi kalau dikasih, jangan ditolak. Terserah nanti mau dikasihnya gimana. Apa mau dikasihnya kita paham akan kejadian ini, kita bisa ngobatin ini, kita bisa ini, itu terserah Allah. Tapi jangan diniatkan untuk dapat gituan. Pokoknya zikir aja. Pokoknya tadi iman dan amal. Percaya saja dengan guru, laksanakan apa yang diperintahkan guru, itu sudah karomah yang luar biasa. Al-Fatihah.